2024 bukan sekedar pilkada dan pileg. 2024 adalah 100 tahun penghancuran Islam. Tonton video ini, para ulama di seluruh dunia sedang menunggu datangnya tahun 2024. Sebetulnya ada apa sih di tahun 2024, yaitu di tahun depan? Tahun depan adalah genapnya 100 tahun di mana kerajaan Islam terakhir runtuh di tahun 1924. Nih ya, dengerin baik-baik sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap 100 tahun sekali Allah akan mengirimkan seorang mujaddid yang akan memperbarui agama Islam yang telah bukan sekedar pilkada dan pileg. 2024 adalah 100 tahun penghancuran Islam. Tapi apa yang terjadi di Turki setelah 100 tahun? Apakah Islam hilang? Apakah anak muda sekuler? Masya Allah, tabarakallah. Saya sedang berada di pesantren tahfiz Quran As-Saifur Rahim Sulaimania. Dia tidak membawa senjata, dia tidak membawa partai, yang dia bawa hanya Quran saja. Dia ajarkan muridnya baca Quran, setelah itu diajarkannya baca kitab, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadis tentang 100 tahun ada mujaddid, hadis sahih. Makanya Imam Syafi'i dianggap mujaddid karena meninggal tahun 204. Yang di awal-awal tahun itu dianggap sebagai mujaddid. Mujaddid bukan berarti membawa agama baru, tapi merefresh, ada ijtihad-ijtihadnya yang baru. Imam Syafi'i lah mengeluh ijtihad ilmu usul fikih dalam kitab Ar-Risalah. Imam Syafi'i lah yang pertama kali menyusun ulumul hadis dalam kitab Ar-Risalah. Imam Syafi'i yang pertama kali menyusun bagaimana cara istinbat hukum dalam kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh muridnya Rabi Al-Muradi. Imam Syafi'i lah yang pertama kali menyelesaikan masalah ikhtilaf hadis dalam kitab Mukhtaliful Hadis. Imam Syafi'i mujaddid. Saya mengenai hadis jadi atau setiap muncul 100 tahun ada seorang ya bagus. Itu hadis Abu Daud juga. Seingat saya lafaznya begini, innallaha yab'atsu li hadhil ummah fi kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengutus. Nah, ini kata kunci. Berarti mujaddid itu diutus, tapi dia bukan rasul. Jadi ada utusan yang bukan rasul, namanya mujaddid. Apa arti mujaddid? Pembaharu. Pembaharu itu merusak atau memperbaiki, membangun atau menghancurkan. Orang sekarang bawa bendera pembaharuan tapi menghancurkan. Katanya memperbaharui agama, tapi dihancurkan orang-orang yang beragama. Dia serang kiri kanan depan belakang, maunya benang dia naikin sendiri, ternyata benangnya pun basah layu. Ya, hadisnya sahih. Setiap 100 tahun ada mujaddid. Maka ulama kita mengumpulkan siapa mujaddid. Di abad pertama Rasulullah, setelah beliau diperdebatkan Umar bin Abdul Aziz atau Al Hasan Al Basri karena dekatan waktunya. Setelah itu Imam Abu Hanifah. Setelah itu Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Setelah itu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Terus berlanjut sampai ke Imam Subki, Imam Suyuti, terus sampai ini. Di zaman ini kita sedang menyongsong Al-Imam Al-Mahdi. Nggak lama, nggak tahu juga saya. Ya, kita nggak mau memprediksi Pak, angka-angka ini berbahaya. Kecuali kita dapat petunjuk dari Allah. Kalau nggak usah cocok logi deh ya.
bicaranya riwayat. Kalau nggak ahli ilham jangan ngomong. Sekarang kan orang ilhamnya ilham YouTube ya, kumpul-kumpulin video dari itu, cocok, jadi. Akhirnya terjadilah kekacauan bulan Ramadan kemarin. Udahlah kita kena corona, ditakut-takutin dukhan terjadi. 15 Ramadan bercampurlah dua ketakutan. Ditunggu-tunggu, kita udah bilangin ke jamaah, jamaah, hadis ini belum cocok sekarang terjadi. Nggak tahu kalau tahun ini, saya nggak bilang juga tahun ini, nggak tahu juga tahun besoknya lagi. Karena Nabi tidak kasih tahu kapan, kita serahkan saja kepada Allah. Ya, mau terjadi mah kenapa? Gitu aja Pak. Kita jawab raditu billahi rabba, aku ridho. Ya Allah, engkau mau apa aja aku terima. Yang penting kita di barisan yang benar ya Allah, amin. Jangan di barisan yang salah. Yakin umat Islam akan bangkit? Yang jawab sedikit, berarti yang yakin sedikit. Yakin Islam akan bangkit? Baik. Pertanyaannya, kapan Islam akan bangkit? Mau kita hitung? Kita hitung sama-sama ya? Baik, ini materinya mulai serius. Kita hitung sama-sama, ikutin. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah, sesungguhnya Allah, yab'atsu, akan mengutus min hadhil ummati, dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan, kulli mi'atis sanah, setiap 100 tahun sekali, man, seseorang, yujaddidu, yang akan memperbaiki dinaha, agamanya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, oleh Abu Dawud, wa yuballighuhu, dan hadis ini disampaikan Ustaz Rahmat Baikuni. Pengen disebut ya, jangan Abu Dawud dan Bukhari Muslim aja yang disebut ya, Ustaznya pengen disebut. Artinya berdasarkan hadis sahih ini, Bapak Ibu bisa dapati hadisnya di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahib karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, atau di dalam kitab Nihayatul Alam, Misteri Akhir Dunia karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi. Hadis ini ada. Artinya setiap 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat, Islam akan bangkit menguasai dunia. Dan Islam saat itu akan menciptakan ketentraman dunia. Yamlaul arda adlan wa qistan. Islam akan menebar keamanan dan ketentraman. Kama muliyat zulman wa juran, sebagaimana penuh sebelumnya dengan pembantaian, kezaliman dan kesemena-menaan. Dan ketika itu umat Islam dipimpin oleh seorang khalifah. Artinya 100 tahun sekali khalifah akan muncul yang tugasnya membersihkan Islam dari paham sesat, kedua menebar keamanan dan kesejahteraan di seluruh penjuru dunia, dan yang ketiga memimpin dunia. Itu akan terjadi 100 tahun sekali. Baik, yakin dengan hadis ini? Hadis ini sahih. Baik. Abad kejayaan Islam sebelum kita siapa? Turki Utsmani. Sepakat kalau kita katakan Turki Utsmani? Sepakat. Bu, sepakat Bu? Sepakat. Turki Utsmani berakhir di tahun berapa? 1924. 3 Maret 1924. Andaikan angka 1924 adalah angka kejayaan Islam sebelum kita, maka kejayaan Islam berikutnya kapan? Tambah 100 tadi kata Rasulullah. 2024. Sekarang tahun berapa? 2019. Artinya berapa tahun lagi? 1 periode lagi umat Islam akan bangkit. Dan bangkitnya Islam artinya ukhuwah Islamiyah akan kembali ikatan erat-erat di bawah satu sentral komando, dan Islam bisa terbentuk dengan kafah. Yakin 5 tahun lagi? Insya Allah. Dan itu diperjuangkan mulai dari tahun ini. Artinya Indonesia harus punya presiden yang baru. Lah ya nggak mungkin kalau, aduh jadi bahas politik ini. Ya, jadi tidak lama lagi. Bayangkan Nabi Adam turun ke bumi tahun 5872 sebelum Masehi. Perkiraan para ahli tarikh. Lihat tarikh Tabari, lihat kitab Sesemi bin Abdillah Al-Maglus tentang atlas para nabi dan rasul. Dan lihat Al-Bidawah wa Nihayah karya Imam Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir. Semuanya sepakat Nabi Adam turun ke bumi 5872 sebelum Masehi. Artinya belum 8000 tahun peradaban manusia ada di muka, tinggal di muka bumi. Karena fitnah demi fitnah itu akan muncul. Ya. Syarah Syekh An-Nawawi, Rasulullah bersabda, annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Sauban radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah bersabda, inna rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Allah Tuhanku telah melipatkan bumi ini untukku. Bumi yang tadinya bulat dibikin datar. Hatta ra'aitu masyariqaha wa maghribaha, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat. Jadi bumi itu bentuknya bulat apa datar?
Nah, kata Rasul bulat kan, lalu dibikin datar. Jadi bumi itu bulat, bukan datar. Sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat. Wa atani al-kanzaini, dan Allah memberikan 2 pusaka untukku. 2 pusaka. Gini apa gini? Sama aja ya. Ini 2, ini juga 2 ya. Wa atani al-kanzaini, dan Allah memberikan 2 pusaka untukku. Al-ahmar wal abyada, pusaka merah dan pusaka putih. Rasulullah menyebutkan merah putih. Dan setelah Rasulullah menyebutkan 2 pusaka merah putih, wa anna ummati, dan umatku di akhir zaman, saya belugu mulku hamaza wal yamina, kekuasaannya akan kembali terbentang dari timur hingga barat dunia. Ketika Rasulullah menyebutkan kebangkitan Islam menguasai kembali timur hingga barat dunia, Rasul dahulukan dengan menyebutkan 2 pusaka merah dan putih. Apa arti pusaka? Pusaka itu bernilai ketika yang mewariskannya sudah tidak ada, betul? Dan Rasul menyebut pusaka tadi merah putih. Demi Allah, saya tanyakan ini kepada para ulama ketika saya bertemu dengan mereka di negara mereka. Di Palestina, 3 ulama saya tanya, di Irak dan di Afghanistan. Yang pertama saya Ali Yaqub Al-Abasi, beliau ketua Rabitah Ulama Palestina. Yang kedua Dr. Yusuf Aswaidah. Kalau tadi setelah sholat subuh, kalau Dr. Yusuf setelah sholat asar. Abu Bakar Al-Awawidah, beliau sengaja datang ke Jogokarian dan kita tanya pendapatnya tentang merah putih. Dan kemudian yang kedua Hekmatyar tahun 97, dan yang terakhir tahun 2012 atau 2000 berapa saya lupa lagi, di Irak Abu Musab Az-Zarqawi. Sebelum syahidnya mereka kita tanya tentang arti merah putih tadi. Ahunaka mu'alaqah baina hadal hadis bi biladina, apakah ada keterkaitan antara hadis ini dengan kami Indonesia? Li'anna liwana al-ahmar wal abyad, bendera kami merah dan putih. Apa jawab mereka? Baik, ini closing jawaban dari mereka. Ala kulli biladil muslimin alladzina yaqbaluna al-islam dinahum, dari semua negara yang menerima Islam sebagai agama mereka. Antum ya Indonesia lam yahtarakumullah liqiyami hadaddin, kalian Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam sebelum hari kiamat. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Saat ini kita diuji dengan panasnya geopolitik. Artinya inilah uji kelayakan dari Allah, fit and properties dari Allah. Layakkah kita memimpin dunia? Subhanahu wa ta'ala memberikan tanbih kepada kita hamba-hambanya yang amanu wa taqwa, sebagaimana firman Allah dalam surah As-Saff ayat 9. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, yaitu Al-Qur'anul Karim, wa dinil haqq, dan agama Allah yang hak, yaitu ad-dinul Islam, liyudhhirahu 'ala ad-din kullih, agar Allah menangkan di atas semua agama-agama ini, walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik benci, walau karihal kafirun, walaupun orang kafir benci, tetap Islam akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala meyakinkan pada hamba-hambanya yang amanu wa taqwa, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Jadi kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana ini. Jadi masa depan ada di tangan Islam. Bahkan Allah berjanji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, kewajiban kami kata Allah memenangkan golongan mukmin. Ini yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang amanu wa taqwa. Bagaimana kita melihat reaksi daripada golongan kafir, terutama sekali lembaga-lembaga riset dunia, pakar-pakar sejarah dunia. Salah satu di antaranya yaitu Arnold Toynbee. Beliau pakar sejarah dari Britania. Tahun 1954 dia sudah melakukan riset, dan hasil risetnya ini dibukukan, dan bahkan buku itu jadi bestseller. Judulnya Civilization on Trial, ujian atas peradaban. Arnold Toynbee ini seorang pakar sejarah. Dia mengakui bahwa dia seorang kafir yang kafah, tapi karena dia pakar sejarah, dia objektif. Ditulis dalam buku Civilization on Trial itu, Islam pernah memimpin dunia ini sepanjang 1353 tahun, dan itu diakui oleh pakar-pakar sejarah dunia, baik muslim maupun non-muslim. Kemudian dia tulis dalam bukunya Civilization on Trial itu, peradaban Islam ini akan menjadi tantangan terberat bagi kapitalisme global. Dan dia tulis pusat komunisme internasional akan tumbang, bahkan kapitalisme Amerika akan tumbang. Dia menulis dunia Islam akan kembali memimpin dunia ini. Artinya apa? Dia seorang pakar sejarah non-muslim, dia objektif, dia tulis itu. Dia yakini bahwa masa depan ada di tangan Islam. Tapi di akhir tulisannya, dia tunjukkan bahwa dia sebagai seorang kafir yang kafah. Dia berdoa, semoga itu tidak terjadi. Bahkan ada lembaga riset dunia milik golongan kafir, yaitu The Pew Forum on Religion and Public Life. Dia melakukan riset di seluruh dunia tahun 2005. Ternyata, dari riset tahun 2005 itu, dia simpulkan, 1 dari 4 penduduk dunia ini adalah muslim. Artinya apa? Perkembangan muslim sangat luar biasa. Perkembangan Islam dalam lingkup global sangat luar biasa. Bahkan jumlah umat Islam seluruh dunia tahun 2005 itu di total hampir 2,6 miliar. Akhirnya dia melakukan riset lagi, perkembangan dunia Islam 2010 sampai 2050. Hasil risetnya dipublish. Jadi diprediksi 2010 sampai 2050 perkembangan umat Islam akan naik drastis
73%. Bahkan dia publis hasil risetnya, Eropa akan muncul 50-50.